Salam jumpa warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari yang dikuduskan oleh Tuhan pada hari ini, mari kita bersekutu walaupun hanya lewat dengan media online oleh karena pandemi COVID-19. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-36 sampai ayat 41. Bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Sebagai bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, meskipun telah banyak melihat tanda mujizat dalam pelayanan Yesus selama bersama mereka, namun mereka cenderung hidup dalam dosa. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Bagi mereka, Mesias yang akan datang bukanlah sosok yang rapuh, bermahkotakan duri, tetapi sosok yang datang dengan kemegahan dan bermahkotakan emas. Rasul Petrus kemudian tampil di sini untuk menyerukan kepada Israel dan tentunya kepada segala bangsa di penjuru bumi, bahwa Yesus yang disalib itu sudah dibangkitkan oleh Allah. Maut sudah dikalahkan dan dia terangkat ke surga, mendapat tempat istimewa di sebelah kanan Bapa. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para muridnya, dan mereka akan bersaksi dari Yerusalem dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kesaksian Petrus juga menegaskan nubuatan Daud yang sudah lama menjadi narasi iman orang Israel. Kita bandingkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai ayat 28. Petrus hendak menunjukkan jalan untuk berbalik kepada Allah. Caranya tidak sulit. Hanya dengan bertobat dan memberi diri dibaptis. Jelas bagi kita bahwa yang dimaksudkan dengan pertobatan adalah langkah iman untuk berbalik dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru yang memuliakan Allah. Pertobatan atau metanoia. Apakah kita pernah berhenti sejenak dalam perjalanan kita yang sangat jauh sampai hari ini untuk sekedar merenungkan apakah kita sudah berada pada jalan yang benar atau justru kita semakin jauh meninggalkan jalan kebenaran itu sendiri? Terkadang orang percaya lupa untuk berhenti sejenak, mengambil waktu retret untuk melakukan evaluasi dan perenungan terhadap perjalanan panjang yang telah ditempuh. Kadang kita merasa sedang berjalan pada jalur yang benar, padahal justru kita hampir saja melewati titian yang licin dan terjerumus dalam lembah dosa yang kelam. Pada titik di mana ada atau kita melakukan sebuah keputusan untuk kembali pada
jalan Kristus, mulai dari cara berpikir dan bertindak. Itulah titik pertobatan, metanoia dalam hidup kita. Baptisan roh. Di sini katakan, berilah dirimu dibaptis. Ini adalah sebuah tanda bahwa seseorang telah mengambil keputusan untuk berbalik dari jalan hidup yang lama kepada jalan hidup yang baru di dalam Kristus. Baptisan yang dimaksudkan di sini adalah baptisan roh. Baptisan yang menyatakan kualitas hidup orang percaya. Baptisan roh dapat didefinisikan sebagai karya Allah yang mempersatukan orang percaya dengan Kristus bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam tubuh Kristus ketika orang itu diselamatkan. Baptisan Roh Kudus menggenapi dua hal. Pertama, menyatukan kita dengan tubuh Kristus, dan yang kedua, mengaktualisasikan penyaliban kita bersama dengan Kristus. Baptisan dalam roh bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Hal itu harus diupayakan, dicari dan dialami sendiri oleh seseorang yang telah memutuskan untuk bertobat dan berbalik pada Allah. Roh yang dijanjikan Yesus itu adalah roh keselamatan yang akan diterima oleh seseorang yang percaya pada Kristus, dan janji yang sama juga diberikan pada anak-anak dan keturunan kita. Hal mana harus sungguh-sungguh dialami dan dihidupi dengan cara mendekat pada Kristus dan firman-Nya. Orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis sudah pasti akan terpancar dalam kehidupannya buah-buah roh Allah yang kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Banyak orang ingin mengusahakan cara sedemikian rupa untuk membuat jalannya nyaman dan mulus begitu saja. Akan tetapi kenyataan tidak semudah apa yang diharapkan dan diusahakan oleh manusia. Itu terjadi. Ada banyak orang yang merasa nyaman dengan pencapaian yang diperoleh secara material, dan bahkan hal itu membuat merasa bahwa hidup ditentukan dari usaha dan kerja keras sendiri. Kemudian kesadaran mulai muncul pada titik terendah kehidupan di mana pencapaian material tidak mampu membeli kehidupan yang berasal dari tangan Tuhan. Bagi orang beriman penting sekali terus membangun kesadaran diri
dengan cara terus-menerus berada dalam firman Allah. Orang yang bergantung sepenuhnya kepada kehendaknya tentu akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini. Seperti saat sekarang ini, penyebaran COVID-19 semakin menimbulkan rasa kekhawatiran. Muncul pertanyaan, kapankah hal itu akan berakhir? Kita tidak tahu. Tetapi marilah kita bersama-sama mendoakannya sehingga penyebaran COVID-19 segera akan berlalu daripada kita. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena itu, marilah kita menyadari bahwa walaupun kehidupan kita di dunia ini sangat rapuh, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan memberikan kehidupan abadi bagi yang bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah. Momentum kesadaran seperti itu tidak akan dapat dibeli dan tidak dicari di dalam dunia ini selain daripada di dalam Yesus. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya butuh pertobatan atau metanoia setiap saat dalam hidupnya. Berkat Tuhan adalah jaminan bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan dan kita angkat pujian dari nyanyian rohani 189 ayat yang kedua dan ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita nyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian dari rohani 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Jemaat, saatnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur untuk mendukung pelayanan Tuhan. Sebelumnya, firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita angkat pujian dari nyanyian rohani 133 ayat pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, meteraikanlah itu dalam hati kami masing-masing. Mampukan kami untuk memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami berdoa mendoakan seluruh jemaat-Mu. Engkau ya Tuhan akan menyertai, melindungi, memelihara, mengasihi, dan menjauhkan dari semua mara bahaya. Kami berdoa ya Bapa, mendoakan pekerjaan yang mereka tekuni, baik yang bekerja di perusahaan PT Semen Tonasa, Semen Indonesia, sebagai ASN, sebagai pegawai kesejahteraan PT Semen Tonasa yang menekuni bidang-bidang usaha. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Sebagai TNI Polri, Tuhan juga memberi kekuatan, memberikan hikmat kepada mereka di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Kami juga ya Tuhan mendoakan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang bekerja, baik yang ada di Kalimantan, ada di Papua, atau di tempat-tempat lain, ada yang sedang berlayar. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, kami pun juga ya Tuhan mendoakan anggota jemaat yang bersukacita dalam minggu ini.
Oleh karena Tuhan telah mempertambahkan usia setahun lagi bagi mereka, sempurnakanlah sukacita mereka di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mendoakannya Tuhan, majelis gereja beri hikmat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mendoakan anggota jemaat yang dalam pergumulan. Engkau ya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, dalam pemulihan, sehingga nama Tuhan akan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu hari ini Tuhan Engkau berkati, sehingga dengan tetap teguh dan percaya mengangkat tugas tanggung jawab itu dengan baik. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan persembahan syukur yang telah dinyatakan oleh jemaat-Mu. Engkau berkenan memberkatinya, bahkan sumber-sumber perbendaharaan kami, sehingga semua ini Tuhan menjadi sumber sukacita bagi kami di dalam melayani Engkau dan juga di dalam menata kehidupan ini. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah kami. Kami mendoakan para dokter, para medis, para relawan. Tuhan Engkau senantiasa sertai di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab yang berat itu. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu melewatkan dari negara kami ini pandemi COVID-19 ini, yang sampai saat ini Tuhan masih membawa banyak korban. Masih banyak orang yang dinyatakan positif. Hanya dengan kuasa-Mu ya Tuhan akan melewatkan daripada bangsa ini, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang sejahtera. Kami mendoakan para pensiunan. Kami mendoakan semua jemaat-Mu Tuhan, dan di dalam berbagai-bagai kehidupan. Kami mendoakan anak-anak anggota jemaat Tuhan yang sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dan yang masih dalam perjuangan. Tuhan juga akan memberkati perusahaan PT Semen Tonasa, Semen Indonesia, sehingga semua yang bekerja di dalamnya akan menikmati berkat Tuhan. Bahkan kepada kami semua, Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan kami, atas segala dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, sudilah kiranya mengampuni segala dosa kesalahan kami, dan sambut kami yang berdoa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, juga yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.